Balik lagi di main-main sesuai episode sebelumnya. Kita waktu itu pernah bahas plat nomor. Balik lagi nih, ya kan? Karena gua sama Ardi itu waktu itu bahas plat nomor, tahu huruf-hurufnya, angkanya kagak tahu. Nah, kalau gue bilang itu dari jumlah mobil yang dikeluarin. Nah, gue berasumsi itu nomor mesin. Enggak ada hubungannya sama nomor Nah, mesin. iya, nomor angka apa lagi? Ya, nomor angka iya emang ada. Nah, itu dari mana itu, Dan? Jadi kalau plat nomor itu tadi kan kalau B-nya itu kan ya udah jelasin ya sama belakangnya ya. Iya. Nah, kalau angka-angkanya itu kan ada yang misalnya contohnya nih 1, 2, 3, 4 atau misalnya 9, 1, 5, 6. Nah, itu sebenarnya itu dia itu bukan nomor asal-asalan. Jadi dia berdasarkan pendaftarannya. Jadi misalnya lu beli mobil, truk nih. Iya. Tapi dia nggak mau beli truk. Tahu kan yang itu. Males pengen beli truk. Masih dibecandain. Oh, astagfirullah. Parah. Iya. Orang udah nggak ada. Bukan. Dia mah buka IG nggak tahu. Lu itu. Enggak, gue nggak semuanya gue tahu, tapi gue tahu gitu. Terus? Nah, jadi misalnya nih Adi nih beli truk nih, truk Hino lah gitu. Mentang-mentang gue tinggal di Parung Panjang. Trek lo cocok nih buat itu. Trek lo cocok. Nah, misalnya B 9517 sekian. Nah, 9-nya itu tuh jenis mobil lu, truk. Oh. 157-nya tuh lu berarti mobil ke 157. Berarti gini. Gitu. Yang dikeluarin si produksi apa sih daerah? Dari ya Toyotanya gitu. Pendaftaran nomor. Oh, berarti dari daerah ya yang ngeluarin pendaftaran kendaraan. Nomornya. Daerah sih. Ya kayak Jakarta, berarti itu lo nomor 900 segini di Jakarta gitu. Iya kan itu ada. Bukan 900 segini enggak, di Toyota. 9-nya kan tadi dibilang dan dibilang 9-nya itu jenis. Itu kan belakangnya, depannya itu kan jumlah depan. Berarti kan belakangnya jadi, jumlah kendaraannya. Nah, kebalik lu. Nah, jumlah kendaraan yang ada di Toyotanya apa ada di yang daerah? Yang sudah terdaftar. Oh, berarti di daerah dong. Begini, jadi maksudnya Dandi gini misalnya B9157. XYZ, ya kan? Di Jakarta dia B. 9 itu jenis truk, berarti dia truk yang ada di Jakarta. Nomor ke 157 di daerah yang huruf belakangnya itu. Misalnya TUV. Nah, berarti dia itu dari misalnya B TUV, berarti dia jadi Jakarta Timur. Iya, berarti dia misalnya B9157 TUV. Berarti dia truk yang ke 157 Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Gitu. Tapi kalau misalnya dia terus nanti kalau kan itu pasti kan mobil kan jumlahnya ada. Ya, terusan turun ke jalanan kan. Lantas pasti ada mentok dong. Iya, kalau dia ada mentok balik lagi kawal. Berarti bakal ada B9999. Ada. Oh, ada. Berarti itu dia mentoknya. Nanti ada B9001 gitu. Ada, nanti balik lagi kawal gitu. Nah, makanya paling nanti yang berubah itu huruf-huruf di belakangnya. Huruf di belakangnya, tiga huruf di belakangnya itu. Misalnya saja TUV jadi habis V misalnya apa? Misalnya TUW. Jadi TUW gitu. Oh. Makanya lu jangan kaget misalnya kalau di parkiran nih ada misalnya nih motor lu ngapain kaget di parkiran? Enggak. Jaga jalan gitu nyari motor. Enggak. Pernah gue baca kejadian itu ada orang nih parkir motor. Kebetulan sebelahannya tuh huruf angkanya sama. Yang lu baca cerita temen gue. Igun itu. Iya. Igun. Kayaknya mirip doang. Jadi nggak boleh kita berasumsi kalau nggak sama motor Supra. Gue dong. Enggak Igun. Enggak, jadi motornya itu jadi misalnya kalau misalnya nih contohnya 1399. Sebelahnya juga 1399. Bedanya di huruf 3 huruf belakangnya. Oh, kalau ini bukan plat nomor ya. Nah, kalau sama persis itu gue nggak tahu tuh. Kalau temen gue ntar deh kita cerita sama dia. Nah, dah. Ya, soalnya itu pengetahuan gitu karena kalau misal dan itu angka depannya nggak sembarangan. Itu misalnya mobil biasa, mobil pribadi. Biasanya tuh di startnya di angka 1 2, 1 2 3. Nah, kalau misalnya mobil-mobil transportasi umum, startnya di angka 7 8. Padahal transportasi umum plat warnanya beda.
Iya, sama di. Ya kan itu untuk Kayak membedakan kan warna itunya kan ininya. kan ada misalnya nggak cuma maksudnya transportasi umum dan artian dia untuk kapasitas bawa orangnya. Misalnya gini, ada mobil elf yang buat apa tuh yang buat yang gede travel, buat nolong. Yang buat travel. Nah itu travel dia didaftarin misalnya untuk angkutan kota. Nah dia misalnya B7 sekian. Nah itu dia kan platnya kuning. Tapi ada yang beli dia untuk orang sipil atau untuk perusahaan. Buat pribadi Atau hitam. perusahaan. Nah itu dia platnya hitam, tetap angkanya 7. Gitu. Karena kan jenis ya. Makanya ada beberapa orang yang beli angkot buat jadi mobil pribadi. Ya. Kayak gitu. Jadi nomornya nggak berubah, tinggal ganti warna plat doang. Iya. Sama pintunya dirubah. Ya kalau itu beda lagi. Enggak. Angkot samping. Enggak. Angkot ada di belakang. Kayak si Pras kan pintunya nggak dirubah. Jadi rubah. Coba untuk kebutuhan. Iya kan jadinya mobil pribadi dong. Iya. Kan tadinya itu mobil angkutan umum. Pribadi. Angkot juga ada yang pintunya belakang. Gak cuma dari samping. Angkot Ada. sidul. Bentuk oplet. Ayo oplet. Enggak, angkot di Cirebon. Oh, di daerah. Daerah beberapa. Ada Kan kita kan belum pernah ke sono. Ya lah ke sana lah. Iya. Sekarang ayo. Main. Ya, apain? Dikata-kata pengangguran. Jadi gue undang lu ke sini bukan cuma bahas plat nomor dah. Iya, kita mau bahas kampas rem. Pala babi. Pala babi. Mau bahas bengkel mobil. Enggak. Tips and trick bagaimana ngundang tidak bosan di ahas. tips and trick biar kagak dikerjain abang bengkel. Iya. Kita kerjain balik. Kagak lah. Kita kerjain balik. Jadi ntar lu ditanya trik dan tips kalau ada yang nyetopin di jalan, bilangnya ban bocor gitu. Ya, enggak. Maling. Enggak. Ban saya bisa jaga rahasia nggak bocor. Iya. Ajan. Aja. Oh iya. Kami akan kembali. Nih di Shopee katanya lagi ada baju mobil yang mantep nih. Kita cari bajunya. Lo buka aplikasi Shopee, terus lo ketik nih nama tokonya. Nah, kalau lo udah dapat nama tokonya, lo klik tuh yang paling atas. Nah, di sini banyak nih pilihan baju mobil. Silakan deh, lo pencinta otomotif atau pencinta kaos boleh, bahannya enak, sablonannya bagus, segala ukuran ada, harga terjangkau. Tuh lo bisa pilih-pilih. Jadi di satu baju ini banyak warna nih. Kesukaan lo hitam, putih, navy, banyak deh. Lo buka produknya. Nah, kebetulan gue pilih yang Toyota Corolla di film Inisial D. Nah, mantep kan? Udah. Sampai mana nih tadi? Sampai angkot. Oh, angkot. Angkot. Kalau misalnya dia dibeli sama orang sipil, nggak buat usaha, Jadi tetap angkanya tetap, tetap. plat warnanya doang. Ya, kan itu jenis kendaraan ya. Yeah. bisa tetap, bisa juga diganti baru, daftarin baru. Jadi dia, Tapi kan tetap kan nomor depannya kan. ya setahu gue sih ada yang tetap, ada juga yang bisa request nomor Iya, khusus. itu mah Ya itu beda mah dong. di luar sistem lah. Tapi kalau yang setahu gue ya itu berdasarkan urutannya. Gitu. Masuk deh. Oh, berisik nih. Ntar. Momot ya? Nah, makanya gue undang lo ke sini dan sebagai Buat nanya itu doang udah. bukan dong. Jadi buat ngomong ke Polda. Jadi kan kalau saat samsat aturan berobok, kok kata tadi nggak begitu? Itu buat gue protes. Itu gua. Kata Bobi. Jadi itu gue bawa kesini kan gue tahu nih wawasannya Dandi tentang mobil. Nah, karena banyak requestan temen-temen main-main nanya tentang mobil. Kata capek. Kayak dia Cuma komen 4 juga aja. Itu juga lo semua akun palsu. Jadi dia kayak request, aduh, gue enaknya beli mobil apa nih gitu. Yang ada rodanya 4. Bukan yang budget 10.000 gitu. Beli 10.000. Hot Wheels 30. Lu beli budget Itu Yatno. yang nih. Iya, itu odolnya aja 15. Kalau nggak Yatno. Bukan tai. Jadi kan, wah gue anggap, gue ngeliat postingan lo nih Dan ya kan, tentang apa ya? Lomba. Lomba-lomba mobil kan. Nah, lu belajar desain mobil gitu
emang diniatin berarti dan sampai ikut lomba ya? Ya kalau diniatin sebenarnya kan emang Kan pernah kita bahas tuh Ya, yang episode sebelumnya. yang gua ngundang dia pertama. Kita ngundang dia pertama. Sedikit kita bahas tentang mobil kan. Katanya kan lu dari Photoshop gitu-gitu. bukan, awalnya kan emang gue suka mobil karena kan dulu juga gue dikenal sama bokap itu kan waktu kecil tuh mobil karena ya wajar lah, anak laki lah ya. Iya. Nah terus dari situ gue tertarik mobil. Awalnya gue tuh tertarik mobil tuh truk dulu sebenarnya. Wah, gila lo. Serius? Masa lu tertarik Ngeliat kuli-kuli ngangkat pasir gitu. Lu gini di jalan. Bukan. Lu ngapain? Ya tertarik. Putra ditarik. Lu putra duyung ini. Lu cari di YouTube Ariel Dicharang. Gue kebayanginnya gitu. Berjalan lah. Gue kebayanginnya gitu lo tertarik mobil. Bukan, maksudnya gini, jadi Gue sampai keselak gue. minum lah. Jangan lah, masa di rumah orang maksud gue, jadi awal kan dulu waktu kecil namanya masih bocah, masih kecil gitu. Iya. Ya sering lihat truk lewat, terus ya nanya bokap gue nih. Lu tinggal di mana sih kok sering lihat truk lewat? Kan gue dulu Sunda Kelapa. sering gue kalau dari Rawamangun itu balik ke Pulau Gadung dulu tuh. Oh. Jadi lihat truk, terus kadang-kadang lewat tol juga kan. Berarti truk emang diarahin sengaja lewat rumah lu? Bukan. Kayaknya gitu sih, kayaknya. Gadung. Bapaknya deh lewat lahannya anak gue mau lihat ini. Tapi emang iya. Emangnya begitu? Iya, bukan. Misalnya nih, gue dulu kan waktu kecil kan gue kalau pulang sekolah suka diajak ke rumah saudara gue yang di Pabrik truk. bukan di Rawamangun. Kalau diajak ke Rawamangun atau enggak ke rumah uang gue di Gondang dia. Oh. Nah itu balik itu kadang gue suka request, Pak pengen pulangnya bukan pengen lihat banyak truk. Ya udah bokap gue pasti ngarahinnya lewat daerah Pulau Gadung atau lewat tol gitu, lewat tol yang memang kondisi jamnya tuh banyak truk lewat. Itu Padahal bokap lo bawa motor tuh. yang kali. Lah kan emang iya. Hah? Naik mobil, bawa mobil. Bawa mobil? Iya maksudnya kadang gue sini pengen kayak gue request dulu pengen lihat yang banyak truk dong lewat Enggak, jalan kok. yang kemarin. Lu orang mah bocah kecil demennya lihat mobil sedan. Karena menurut gue dulu kan mobil truk itu kan dulu banyak hiasannya tuh. Tulisan, gambar-gambar. Bukan lukisannya. Tulisan-tulisan. Abang jarang goyang bukan, tapi maksudnya tuh dia kayak Winnie the Pooh, Teletubbies. Bukan, jadi kayak truk kontainer itu keren gitu lihatnya. Oh, Kayak kan Transformer. truk zaman dulu tuh yang tahun 90-an kan ada yang moncong. Kan dulu di Indonesia ada tuh yang truk yang ada yang moncong. Oh, truk India. Bukan. Bukan. Amerika. Yang bodinya kayak mobil tahun 40-an. Ya kayak Unimog dulu masih berkeliaran itu. Nah, itu ibaratnya untuk gua saat itu keren ya gitu. Sekarang gua kok nggak tahu, gua masih suka. Cuman dulu tuh ngelebihin daripada gua ngelihat mobil-mobil sedan gitu. Nah, baru seiring gua berkembang usia, gua mulai kenal game, gua juga mulai mulai baca-baca majalah mobil gitu. Mulai gua terfokus suka. Nah, terutama waktu bokap gua waktu abang gua punya Corolla kayak 30. Nah, itu gue seneng aja lihat mobil itu kok lucu ya gitu. Lucu bentuknya unik gitu, lampu depannya bulat, terus bentuknya belakangnya gitu kayak mobil sport gitu. Padahal sedan. Padahal saat itu mobil-mobil sedan lagi marak, lampunya kotak. Enggak sih, udah bohlam. Sudah streamline bentuknya kayak Corolla Great Corolla. Tapi itu di situ gue mulai suka mobil klasik gitu. Nah baru di situ gue makin mencoba mempelajari desain mobil. Belum desain, gue mencoba memahami dulu. Oh ini mobil Eropa ini. Mobil Amerika. Lu udah belajar mobil tuh? Iya, bukan belajar nyetir ya. Iya, maksud gue belajar pengetahuan tentang mobil. Iya, jadi dan kadang gue nanya juga sama abang gue, sama bokap gue, sama saudara gue yang lebih paham. Ini kalau mobil ini dari mana, mobil ini dari mana gitu. Jadi gue mencoba ngapalkan secara visual. Nah, mulai gue iseng gambar tampak samping. Kapan? SD. Berarti lu dari tahu mobil tuh dari keluarga? Ya. Keluarga lu juga cukup lumayan tahu gitu tentang mobil. Ya bokap sih sebenarnya, bokap sama abang gue gitu. Jadi bokap gue juga ya karena gue kebetulan sukanya mobil otomotif, bokap gue juga suka otomotif, diarahinnya ke situ. Bahkan gue sempet dulu debat sama bokap gue, mobil yang bagus ya karena kalau bokap kan Karimun nyaman, milih kenyamanan. Yang bagus ya Mercy. Kalau gue karena dulu mikirnya mobil itu harus keren, Mitsubishi Lancer.
Oh. Karena kenapa? Patokannya gue sederhana. Itu mobil dipakai rally. Oh, yang lu sampai nggak mau makan itu ya? Bukan. Gue Nggak ada. No, iya. Nggak ada. Lu kali. Kita kenal aja kuliah. Enggak, kalau yang itu mah debat presiden. Iya. Gimana nih gue nggak tahu. Apa? Mobil aku nggak buka IG. Oh, jadi lu mulai SD lu coba skate dari samping. Misalnya contohnya gini. Gue misalnya contoh. Masih ada tuh dan skate-skatean lu yang lama gitu. Kalau SD nggak ada. Cuma Tapi yang lu coba pakai tangan ada. Karena kan di IG lu yang dari SMP ada. Ya dari visual 3D gitu-gitu kan. Yang digital, dari digital. Waktu zaman SMP ada. Ada. Terutama Boleh kali dan tertampilin. Nanti ada. Yang terutama gue pas gue mulai kenal game NFS Underground. Nah, di situ makin kenapa kan di situ kan makin dijelasin kan ini mobil ini. Iya. Gitu. Dan Top speednya segini. Jadi gue tahu ini mobil Mastercard, ini mobil import, ini mobil JDM, ini bla 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 semua. Jadi nggak cuman itu mobil sedan udah gitu. Gue dong. Nah, karena sedan. Ini sedan nih, SUV nih angkot. Contoh gini, kayak mobil Amerika ada apa? Ada SUV. Ada mobil luxury sedan ada, mobil sedannya ada, MPV-nya ada, Muscle ada, tapi di mobil Jepang ada nggak? Iya, Jepang ada JDM. Setahu gue ya, nggak ada mobil Jepang disebut Muscle. Tuh. Iya, emang nggak ada. Iya. Nah, kenapa disebut Muscle itu kan karena mesinnya. Iya. Mesinnya besar, V8, V8. Nah, kalau JDM kan emang Japan Domestic Market yang untuk dipasarkan di Jepang. Nah, itu gue juga belajarnya ya dari game, dari majalah. Terus gue juga kebetulan di sekolah gue juga ketemu sama teman yang sefrekuensi yang sama suka otomotif, ya kita ngobrol gitu. Salah satunya itu yang ngajak gue bikin komunitas desain. Komunitas lokal ya. Lokal. Itu pun gue didorong sama dia. Maksudnya itu dalam artian, lu daripada bikin sketsa gini, kenapa nggak ke digital aja? Oh, baru tuh. Karena ternyata. Iya, pernah lu bahas tuh. Ya, karena ternyata di luar negeri, di luar itu ada lombanya Autemo. Sekarang pun mungkin masih ada, tapi udah jarang kedengeran sih karena anak-anak lebih fokus di dalam. Ada beberapa yang masih main-main di luar gitu. Dari situ gue ternyata lebih enak gitu pakai Photoshop. Terus dari foto kita imajinasi bisa lebih liar. Ibaratnya gini, lo kalau di game NFS misalnya, lo bumper udah terbatas kan? Iya, misalnya bumper cuma disediain 20, lu cuma milih doang. Iya, lo tinggal milih. Nah, ini karena lo bikin Photoshop, lu bebas lu mau bikin tuh bumper bentuknya kayak apa. Nah, di situ gua berarti gua bisa liar nih di sini nih, gua bisa bikin sesuatu yang nggak ada di game gitu. Iya. Gua mikirnya begitu aja. Berarti itu perjalanan dari lu manual sampai ke digital dan perjalanan kreatifnya lah. Iya, sampai akhirnya ya itu balik lagi ketika teman gue itu bikin komunitas segala macem, mulai kita dengar ada lomba. Dulu pertama kali gue ikut Mazda, nah itu ikutan aja daripada lu cuma gambar-gambar doang gitu kan. Ikutan itu tuh kuliah ya Mazda tuh. Nah, dari situ pertama kali gue ikut kompetisi di situ. Oh, bukan Mazdan. Hah? Mas Dandi. Mas Dandi dan di Laksono lagi. Aduh. Mustika. Dari situ. Berarti lo kalau ikut lomba nih, kayak kemarin kan gue cukup kaget juga di ikut lomba apaan tuh dan lo di parkiran kaget. Kaget. Tapi kan cukup. Lu kagetan ya? Cukup doang gue kagetnya cukup. Ke pasar kaget. Enggak, lu periksa deh, Bob. Periksa deh, Bob. Jantung ya, kaget aja. Jantung lo ada kan? Ada. Ya, dulu lah. Tapi nggak pisang juga ada. Jadi pas gue lihat IG-nya nih, dia kan ikut lomba apa dan yang mobil ayam. Bukan ternyata dibikin ayam. Dibikin bentuk aslinya. Ya, jadi itu dari Toyota. Toyota, nama mobil Toyota Rangga. Oh, Toyota Rangga. Tapi jalan dan bentuk aslinya. Ya udah jadi mobil aslinya dan itu di sama Toyota, udah dipegang sama Toyotanya untuk media promosi. Jadi kalau nanti yang suka tahu ya, itu kan ada 3 yang. Ini dipamerin di PRJ sekarang. Enggak, ya ya kalau masalah dipamerinnya di mana? Terserah dia. Terserah Toyotanya. Oh. Misalnya nih ada acara udah diambil lah ya hak cipta lo ya sama dia gitu. Ya ibaratnya gue kayak dibeli hak ciptanya gitu. Cuman tapi ya gue bisa ngelihat mobil itu. Iya. Gitu. Cuman di mana dipamerinnya ya lo nggak tahu. Nggak tahu gitu. Makanya kalau emang pengen lihat ya di mana ada pameran otomotif ya coba aja. Berarti gini Dan, misal nih dipamerin suatu hari mobil lo tuh yang mobil ayam itu dipamerin di Thailand. Terus di sono ada pemotongan ayam. Ih, menarik nih. Oke. Gue mau pesen dong 10. Lu dapat royalti nggak?
Kalau itu sih gue nggak tahu ya, cuman kemarin itu sempet dari pihak NMA-nya emang untuk semua peserta nggak cuman yang sudah terpilih jadi juara, tapi yang sudah terkurasi dan yang sudah masuk, karena kan itu kan masuk media sosial. Ya mereka akan mencoba untuk ini hak ciptanya dijagain. Jadi nggak jual lepas. Bukan nggak jual lepas, jadi nggak beli putus. Bukan beli putus. Jadi gini, kasus yang banyak kejadian nih, misalnya gue nih ngedesain, gue pernah ngalamin, nanti gue kasih lihat. Gue ngedesain mobil Corolla kayak 30, mobil abang gue dulu. Karena gue suka sama mobil itu kan, gue coba gambar versi gue nih, kalau nanti gue punya mobil ini gue mau bikin kayak gini. Itu gue bikinnya tuh 2018-an, udah lama banget. Belum lama tahun ini, gue lagi iseng buka YouTube, gue lihat itu mobil gue ada yang bikin. Dijadiin. Nah, lo nggak takut tuh Dan? Kayak gitu, karena kan IG-nya dia banyak ya, desain-desain mobil ya, lu bisa lihat di IG-nya Dandi nih. Lu nggak takut diambil Dan? Bukan masalah nggak takut, itu balik lagi ke si modifikatornya. Biasanya yang kayak gitu modifikatornya tuh nggak terikat sama asosiasi, atau dia nggak ikut asosiasi, jadi dia modifikator yang dalam tanda kutip bandel lah gitu. Jadi sebenarnya mereka juga kadang dari klien nih. Buka IG lu. Saya lihat kayak gini nih, mau kayak gini. Nah, aturan kalau dia lihat, oh ini desain ada desain orang nih, desainnya komunikasikan gitu. Ini misalnya gue modifikator, terus Bobby PT. Harusnya pas gue lihat IG lu, si klien lihat IG lu terus ngasih tahu gue sama si klien coba nge-reach lu buat minimal itu kan yang benernya. Iya, harus ya. Makanya kebanyakan kan klien minta cepet, nggak ada waktu dong gitu. Ya udah, dan dia pengennya plak-plak mobil gitu. Ya udah, akhirnya dia bikin. Nah, kadang-kadang nih kalau lagi kondisi apes ya, kayak tadi ketemu jebret, ya kalau orangnya santai nggak ngeribetin, kalau diributin, nah jadinya akhirnya jadi keles kan gitu. Makanya kenapa kalau untuk kayak gua, teman-teman gua yang emang kita juga open ini BO. Baking order. Order dong. Gue benerin lagi. Open project lah, open for project gitu. Jadi ketika misalnya lu nih gue suka nih sama desain lu pernah bikin mobil, ini gue pernah punya. Tapi bisa nggak lu desainin mobil gua gitu? Nah, itu lu bisa langsung DM gua, nanti kita langsung ngobrol, lu desainnya mau kayak apa. Nah, nanti kita sesuaikan. Karena kan itu kan minta bikinin jatuhnya, minta bikinin sketsa. Nah, makanya itu di IG gua sendiri gua udah tulisin gitu. Udah gua tulisin. Kalau misalnya mau order bisa DM. Order desain gitu. Jadi tulis apa? Itulah masa tulis jual tahu. Iya, jual tahu gitu. Karena jual gorengan dan kalau dan apa? Iya tahu. Kan ada tuh spanduknya tuh jual gorengan dan kelipat. Jadi gitu. Dan di samping itu juga ya biasanya dikasih kalau nggak watermark dikasih sign nama. Dan ditambah kalau misalnya gue bikin desain mobil gue, kita nyelipin karakter kita masing-masing, dan itu masing-masing orang tahu. Ciri khas. Ya kayak gue lihat lukisannya Avandi, ini Avandi nih. Meskipun mobil ini Raden Saleh nih. Ya kayak gitu kasarnya. Jadi cuma kan kalau maksud gue gini, kalau kayak lo lihat lukisan, lokasi karakter kan oke gitu ya. Nah, misal kalau gue buka IG Dandi nih, gue punya mobil nih, gue mau kayak begini, dihilangin aja karakter lo di mobil dia. Ya, bisa Dan? Bisa aja, tapi kan? Ketika nanti lo bikin begitu, ya lo hanya menjiplak, tapi si mobil itu kehilangan ya bentuknya, rasanya gitu ya. Feel-nya nggak ada gitu. Jadi kayak dan mobil yang meniru itu pun dia nggak pakai desain body kit, gue hanya menyerupai warnanya dibikin. Iya, warnanya, grafisnya dibikin gambarnya gitu ya. Tapi bodinya enggak ya. Kalau gue lihat ya udah itu cuma ngejiplak tapi kehilangan karakter. Karena bukan lu yang bikin. Iya. Mending yang legal-legal aja dah, langsung DM kalau lu mau ngedit mobil ya kan. Gila portofolionya ya. Yang kemarin Rangga tuh itu menurut gue oke banget. Iya, yang mobil ayam Dan. Oke banget. Karena dijadiin asli lo, gue kaget kan. Ya itu. Enggak, lo inspirasinya dari mana? Gak sengaja. Gini. Tadi lagi. Bodong. Kayak temen lu. Botai ayam bukan. Oh, bukan. Jadi awalnya tuh gue mau bikin mobil angkringan sebenarnya.
Kan gue pertama nge-submit itu kan ada, jadi Toyota Rangga itu kan dia ada bikin 3 kelas untuk desain mobil bisnis, terus desain mobil public service, yang terakhir itu untuk untuk lifestyle. Lifestyle tuh gini, hari-hari ya? bukan hari-hari, itu mah belanja. Gue tahu apa layan aja. Untuk lifestyle, jadi kayak misalnya ya sekarang lifestyle ya nih, kalau gua kasih lo mobil Suzuki Carry misalnya, pick up, makasih. Ya. Makasih. Alhamdulillah. Maksudnya di kepala lu nih. Tapi gue pengennya emang Carry yang biasa. Enggak. Bukan gini, di kepala lu nih, kalau misalnya dikasih mobil pick up, even itu Carry kayak Grand Max, kayak lu mau dijadiin mobil apa? Mau jualan gua. Jualan doang. Kayaknya jualan. Bentuknya? Kasih terpal. Iya, terpal. Jadi gue punya jual Amer. itu mah langganan lu depan tim. Anggur meriang. Ada. Dulu gue pernah ini waktu tugas kuliah tuh bikin apa namanya warung tugas, tapi yang bergerak. Iya tugas. Movable. Iya movable warung lah mobile gitu. Mobile. Nah waktu itu gue idenya tuh bikin warung soto tapi pakai bemo. Ya kayak yang sekarang banyak lah dibikin kan, kayak Kopi Calf tuh. Iya kayak gitu. Nah, lu berdua, kalau gue tuh usaha deh pokoknya. lu berdua gitu. Kita dulu, kalau lu apa? Misalnya nih, Bob, nih gue ada Grand Max atau Carry pick up, bakal mau jadi mobil apa? Gua maunya Don't Carry. Ya, mau dijadiin apa? Nih gue kasih mobil gue misalnya nih angkut orang. Enggak, ya gue buat usaha material. Usaha. Kan lu belum punya toko material. Ya nggak apa-apa. Iya kan, gue jadi gak usah modif apa-apa lah, tinggal tambahin triplek. Iya. Tinggal tambahin triplek kan, bohongin pasir. Nah, lu kalau nah ini makanya nih, kalau yang si Rangga ini kenapa mencoba lebih luas lagi nih? Contohnya tadi yang gue bilang tadi, lu kan kepentok di ya udah mobil niaga buat usaha, buat yeah, barang. Iyalah, Allah. Kalau gua di mata gue yang emang biasa ngedesain mobil, gue jadi Gundam. bisa. Wah, itu transformer. Enggak. Buat digadein. Suzuki Carry kan ada yang 1000 cc, ada yang 1500. Yeah. Taruh ambil yang 1500. Dia misalnya penggerak depan. Kenapa nggak jadi mobil drag race? Drive. Enggak, kalau drift ban belakang. Oh. Kenapa nggak jadi mobil balap drag? Atau dijadiin mobil kontes? Atau dijadiin carry itu dijadiin karavan? Tapi memungkinkan emang? Bisa. Dari segi mesin, dari segi body. Bisa. Apalagi sekarang itu mobil karavan itu lagi naik. Yo kalau karavan, iyalah. Iya, gue tahu lah kalau karavan yang buat jalan-jalan kan. Camping, iya. Itu apa yang kayak slalom itu kan kebanyakan pakai Suzuki. Ada yang pakai Suzuki Carry, pakai Mitsubishi Colt. Pakai pick up yang biasanya buat ngangkut. Bahkan Grand Max dipakai. Itu kompetisinya ada di sini dan slalom pakai carry gitu. Ada, dia. Anjir, gue baru tahu. Buat slalom itu kan. Iya. Ya lu nanti dia coba lihat, ada dia Salom. Slalom itu dia ini sama kayak mirip-mirip kayak drift, Cuman dia mobilnya penggerak depan rata-rata. Kayak Honda Jazz biasanya yang situ ikut Honda Jazz, misalnya Brio, Agia, Ayla. Oh, mobil-mobil bantet gitu ya? Ya, itu tiba-tiba nongol itu. Ada yang bawa Suzuki Carry. Dipakai drag pun ada. Even dipakai drag pun ada. Dibikin off-road, why not gitu. Wah, anjir, dibikin monster kayak film Mad Max gitu. Ada. Bisa. Bujuk. Ada. Gile. Gue baru tahu nih. Ada. Berarti bisa. Jadi dari si Toyotanya ini mau gini. Ini Toyota Rangga. Karena kan gini, Toyota Rangga ini kan mobil baru. Sebenarnya dia dijual nanti namanya dengan nama Hilux Rangga. Oh. Karena di Thailand namanya Hilux. Oh. Hilux beda juga. sama Hilux yang di sini beredar, beda. Dia jadi ada Hilux yang single cab, nah ini Hilux yang satunya lagi. Gue lupa namanya apa tuh. Nah, yang kalau di sini namanya Hilux Rangga. Jadi nyatanya awalnya mau namanya Toyota Rangga, cuma jadi Hilux Rangga setahu gue ya. Nah, terus kan pasti pemasaran mereka ini kan kalau misalnya dia ujuk ya udah nih ada mobil pick up baru jebret keluarin. Sedangkan di Indonesia yang udah terkenal mobil niaga itu ada Carry, ada Grand Max, Colt, belum dari DFSK ada yang mirip SMK tuh.
Nah ini mungkin dari pihak Toyotanya, wah ini persaingannya ketat nih, dia harus bisa ambil celah. Salah satunya, apalagi mobil ini kan desainnya emang bagus ya. Nah itu makanya ya udah kita dinaungin tuh desainer-desainer yang biasa yang di komunitas lo tuh namanya apa tadi? Apa komunitas lo tadi Dan? NMA di Gimostar. Itu Indonesia. NMA di Gimostar. Yang ikut lomba itu ada yang di luar tuh MMA. Ih, siapa jagoan lo? Hah? Khabib Nurlela. Nurmagedon. Armageddon. Apa komunitas itu menaungi komunitas-komunitas kecil? Apa Ya, enggak langsung cuma orang doang? Enggak, jadi itu dia NMA dia tuh komunitas utama itu Asosiasi NMA National Modificator dan Aftermarket Association. Jadi itu emang buat itu emang naungin untuk desain mobil ya? Untuk bukan desain mobil, jadi yang menaungi tentang hal-hal yang berbau modifikasi. Iya, modifikasi. Aftermarket, konsep untuk segala macamnya, pameran apapun gitu, terus bahas berita-berita segala macam. Intinya kayak ya emang kayak badan yang naungin lah gitu. Iya, berarti dia menaungi. Maksud gue gini, kayak PSSI kan menaungi klub-klub. Nah, ini menaungi desainer-desainer. Langsung ke desainer-desainer apa? Ada komunitas kecil-kecil. Bikin komunitas terus naungin dia. Iya, gitu. Jadi dulunya kan itu yang gue bilang sebelum ada itu tuh yang setahu gue ya, sebelum ada itu misalnya nih gue kayak sama teman gue kemarin itu ya bikin komunitas kita kecil. Bikin komunitas kecil terus nanti ya, kan dulu lokal lah. Kita masih terbatas tuh, masih Facebook, Twitter. Grup-grup lah, grup. Nah, itu kita paling mentok-mentoknya bisa jangkau orang paling ya yang bisa ketemuan bareng Bandung, taruh. Misalnya Bekasi doang gitu. Misalnya Bandung, Bekasi, Jakarta, Depok. Nah, nanti ada acara pameran, janjian nih kita nih, udah ketemu. Udah gitu doang tuh. Tapi pas ikut lomba, nggak punya nama, nggak punya badan. Cuman kenal sedikit-sedikit doang. Terus rentan desainnya itu untuk diambil orang. Karena nggak punya badan hukum istilahnya. Bukan badan hukum. Ya lebih kayak ke nggak ada yang ngurusin. Bantuin ngurusin. Ngejagain lah. Iya. Dan kita juga dididik kayak lu punya karya, lu harus kelola kayak anak lu gitu. Jangan lu asal taruh, udah tinggalin gitu. Jadi ketika ada yang event itu ngejiplak, ya lo speak up gitu. Ini sama berarti di kayak yang Bu Ipung itu. Kan kita pernah nanya, nih sebenarnya ada gak Bu komunitas yang menaungi Ecoprint? Ada, tapi bakal repot, bakal ribet gitu. Karena lo sehari harus bikin ini. Nah, sama kayak Dandi kan karya lo nggak cuma naruh deh. Nah, harus tapi kembangin gitu. Komunitas yang Bu Ipung itu modelnya yang komunitas dia segrup WhatsApp itu, lokalnya. Kalau yang NMA ini emang udah se-Indonesia kan. Udah se-Indonesia dan waktu itu pun gue kalau gue nggak salah inget ya, pokoknya gue sama teman gue itu juga dia udah masuk duluan gitu. Nah, gue diajak join ke WhatsApp gitu. Dan ini gabung ke NMA ya, NMA di Gimostar kan, supaya bisa lebih up to date sama biar lebih kerangkul aja. Dan emang kerasa bedanya. Sebelum ada asosiasi itu ya disuruh jangan kok. Kita kayak misalnya gini. Gue kenal sama lu doang nih. Udah ketika kita lomba nanti itu siapa gitu. Malah di sononya malah nggak guyup. Dengan NMA ini lo jadi guyup kenal. Terus ketika ada misalnya gue ngedesain mobil nih, gue ngerasa ini udah jadi karakter gue. Tiba-tiba ada orang yang mungkin dia ngeliat desain gue terus dia coba kembangin. Kita nganggapnya dia ngejiplak. Nah, jadinya apa? Jadi kayak sujon lah gitu. Cuman setelah dinaungin ini, kita jadi sama-sama berkembang bareng. Jadi bisa sharing. Kayak ada lomba dikasih tahu, terus ada ibaratnya ada dari Toyota nih butuh desain mau gal nih gini. Saling menginspirasi tanpa ada sujonnya tuh kalau poinnya Dandi tadi. Kalau masalah job-jobannya ya itu masing-masing sih. Tapi lebih ke kayak gini, ada lomba sharing. Nih guys, ada lomba. Ikut bareng yuk. Iya. Ramein nih, ada lomba ini, ada lomba ini. Ya kayak kemarin yang Toyota itu juga itu dari gue taunya di situ. Dan di NMA di Gimostar itu ada orang dari NMA-nya langsung. Sebagai admin utama. Jadi dia yang ngatur gitu. Dan dia membantu supaya nih kalau ada yang aneh-aneh ya dia bantuin gitu nih, beresin nih. Nah, di dalam kan lo bilang di dalam NMA itu ada Digimodstar. Berarti ada yang lain lagi? Kalau itu gue kurang tahu. Yang jelas yang gue tahu itu untuk
desainer digital modification sebutnya atau Digimod itu, ya kita dinaungin sama mereka, dibantu. Itu terbatas untuk mobil doang atau motor juga? Mungkin yang Digimod tuh buat apa digital modification. Beda. Jadi yang MMA tuh dia beragam gitu, dan ada yang buat otopart, apa namanya? Iya ada kan, itu makanya National Modificator and Aftermarket Association. Nah, kalau Dandi masuknya ke buat digital modifikasi doang, bukan spare part, bukan buat marketingnya, bukan buat spare partnya. Karena kan kenapa jadi ibaratnya ini kepalanya cabang-cabangnya. Nah, gitu. Ini Dandi salah satu cabangnya. Iya. Ya, gitu. Karena kenapa NMA itu sendiri berdiri, yang gue tahu ya, ini boleh dikoreksi juga kalau ada yang mungkin lebih tahu. Itu mereka itu kan sekarang kan produksi desain-desain untuk lokal kita kan banyak tuh, Turbo Bastard contohnya. Terus apalagi garasi drift. Nah, dia kan ngeluarin pelek-pelek tuh. Nah, terus masih banyak lagi lah aftermarket dari Indonesia yang ternyata kualitasnya itu mendunia, cuman ya itu dirangkul. Nah, tapi ini ngerangkulnya itu secara keseluruhan, karena elemen modifikasi itu ya nggak cuman si mobilnya, modifikatornya atau spare partnya, tapi ternyata ada desainernya juga nih. Iya, maksud gue gitu. Masalahnya desainernya ini kan semua kalangan, ada yang udah profesional, ada yang masih pelajar, bahkan ada yang baru belajar malah gitu. Jadinya apa tuh? Motor habis. Kita aja tuh biskuit. Apa? Kasih lo masuk di. Lo mau masuk? Daftar dulu. Bisa. Sampah nanti. Tuh. Masuk, Bun. Ambil satu. Ya udah bawa. Bawa kasih mama. Bawa jatuh. Ya, kagak diselot. Aduh, ada gue. Ya, apa selot Zeus. Lucu kan yang Igun? Lucu. Piara aja kali ya? Buat cari duit. Ditarik itunya. Dorong ya, kali. Tadi gue mau kasih lo minum jadi nggak jadi, Gun. Bukan dodol, angkot. Ya bener lo di luar pakai masuk ah. Nah, itu dorong. Geser. Kan jadi berantem kan gua. Ya udah berantem, ribut MMA. Sampai mana lagi tadi gue lupa. Putus nih. Ya pokoknya gara-gara anak gua. Pokoknya intinya ya NMA. Iya dia. Ya, itu yang menaungi lah ya. ya. Desainer juga kan gitu. Jadi ya udah dirangkul lah semuanya, kasarnya kayak gitu. Di dalam Digimod itu ada desainer motor juga nggak? Sebenarnya nggak mengkotak-kotakan sih. Jadi gue pun pernah ikut lomba yang Yamaha motor. Oh. Jadi pokoknya intinya ada modifikasi kendaraan. Ada lomba desain modifikasi atau yang berhubungan dengan Digimod. Helikopter gitu. Even kayak cuman gerak enggak lah. Ya sampai tahu. Iya kan kendaraan juga. Iya, roket juga kendaraan roket. Ya kan sejauh ini kan lu kalau modifikasi kalau nggak mobil motor, Pak. Traktor? Iya. Odong-odong. Modif. Iya. Iya dimodif juga. Lu jangan pilih kasih gitu. Kata lu jangan kotak-kotakan. Jangan di kotak-kotakan. Maksudnya di kotak-kotakan tuh mobil doang gitu. Ya mobilnya kira dikasih seragam Ahok. Politik nih. Selain lomba yang Rangga tuh Dan. Nah lu menang lomba apa ya Dan? Dari sepanjang 2023 lah. Kalau dari sepanjang 2023 ya yang gue ingat ya Nasmoko. Juara tuh. Juara 3. Ya, mobil apa tuh? Agia. Oh, Agia. Yang Rifat? Hah? Rifat Sungkar lu, dia menang. Itu mah udah lama. Lu dibonceng Rifat Sungkar kan, Dan? Nggak, yang Rifat tuh gimana? Kalau Rifat itu tapi bener lu ketemu kan? Hah? Iya. Kemarin kayak kalau kemarin kan emang kan ada acara dari Mitsubishi juga, gue enggak, lombanya dulu. Makanya orang loncat-loncat kayak pocong. Yang Rifat Sungkar. Iya, masa bikin banget sama Rifat. Lebay lah anjing. Kagak lah. Gini banget. Apa gini banget? Gini banget. Iya kan? Apa gini banget? Anang lu. Di lomba Rifat Sungkar. Kalau yang lomba itu sebenarnya kan di tahun 2020. Lomba yang Rifat ini? Ya, jadi awalnya itu dia bikin challenge. Dia punya Mitsubishi Pajero bekas rally Dakar. Nah, dia bingung nih. Ceritanya dia bingung mau diapain. Terus dia kan tau lah di NMA kan ada Digimod Star kan. Nah, terus dia biar bisa dapat input ide juga tuh. Yang kalau gue tangkap nih. Iya. Dia
nih coba lu tuangin ide lu untuk mobil Pajero gua nih. Tipenya ini, dulunya dipakai buat ini, bebas mau di-convert ke kan Pajero itu kan ada kembarannya tuh Triton. Iya. Mau di ada. Mau di-convert ke Triton. Akhirnya bareng. Beda 2 menit. Ditendang dulu ya, ininya bumper ya. Ya, di Pajero dan Triton ya. Enggak lah deh. Terus. Nah, terus udah tuh bebas lu mau jadiin kayak mobil rally lagi silakan. Kate Ripat nih. Iya, lu intinya lu jangan terpaku dari rally, lu bebas. Lu mau dibikin rally lagi silakan, mau dibikin mobil drag silakan. Oh, Intinya, berarti dia pengen umum tahu, dong. Iya, dia pengen tahu ada ide apa nih yang baru buat mobil ini karena Dia dia orang gila nih di otaknya apa nih kalau ngeliat mobil gue ini nih gitu kan. kayak sama kayak tadi nih Suzuki Carry lu mau Iya. gitu. Nah, balik Khusus lagi. untuk komunitas lo ini, bukan Enggak, untuk terbuka untuk umum. Nah, Oke. kalau itu gue taunya bukan dari komunitas, itu dari IG. Nah, habis itu gue coba tuh iseng aja, tanya gue sempat mau bikin coba jadi mobil Dakar lagi tapi yang lebih konsep kali ya, yang maksudnya yang lebih proper gitu. Mungkin body kita dimainin karena kan dia mobilnya kan basic bentuknya. Iya. Tapi ternyata banyak yang bikin jadi mobil rally. Karena terpaku sama Dakar itu. Dipatungkar nih ya, Iya, rally. Dakar. Oh iya. Iya kan si Pajero itu kan Pajero Dakar Iya, rally dan emang jadi itu rally. mobil dulunya buat sprint rally. Hmm. Gue bingung dong kalau dijadiin mobil drag kegedean Pasaran, dan iya. setahu gue Rifat emang dia semua motorsport dia suka gitu, cuman dia kan terkenalnya di rally. Tapi setahu gue dia pernah ikut drift juga. Nah di situ baru gue kepikiran kenapa gue nggak bikin Pajero jadi mobil drift. Tapi balik lagi gue kepentok lagi. Ini Pajero ini mobilnya kan panjang. Mobilnya panjang. Nah terus gue nggak ada bayangan ini gimana caranya bikin mobil Pajero biar kelihatan jadi kayak mobil drift. Udah tuh mentok, akhirnya gue coba searching, ternyata di luar sana tuh ada Luar negeri. dia mobil Toyota, Toyota Tundra. Nah itu dia dibikin jadi drift. Nah di situ gue kepikiran kenapa nggak dibikin seperti itu, tapi di-convert dari Pajero ke Triton. Nah, dan ternyata gue cek lagi banyak yang ngedaftarin tuh belum ada tuh. Ya udah, gue baca juga kan, oh ternyata ini Triton sama Pajero memang sama dan nggak masalah juga gitu. Ya udah, gue coba convert ke Triton gitu. Dari situ, nah baru tuh, gue bisa kembangin idenya nih, bentuknya. Juara. Alhamdulillah. Juara 1. Kepilih. Dijadiin asli tuh sama Rifat. Enggak, kepilih sebagai desain terbaik aja. Karena jadi kan itu kan untuk ide dia, masukin ide dia. Iya. Perkara nanti apakah dijadiin Kayak sayembara kita desain. Iya, gitu. Kita kan Cuma suka ada buat ini sayembara. doang. ya kalaupun nanti dijadiin itu ya itu Urusan Rifat ya. Urusan Rifat ya. Yang Ini penting kalau misal nih Rifat ada di sini nih. asik. Rifat nonton nih, lo mau ngomong apa nih sama Bang Rifat nih? Bang Rifat, Terima kasih. tayo. Nah, ngomong-ngomong soal rally, ini masih ada hubungannya sama mobil balap juga. Bukan mobil balap sih, apa ya? Naif, mobil balap. Enggak ada. Aku dong. Agoy, seboy. Kita balik dong. Waktu itu gue baru-baru mulai ngoleksi Hot Wheels. Terus gue ketemu bapak-bapak di tempat gue jajan Hot Wheels itu. Nah, jajan Hot Wheels tajir juga loh. Gue jajan ciki. Batuk katanya mama nggak boleh. Oh iya. Batuk apa? Batuk velg berapa inci? Mama siapa bodo amat. Ini nggak kelar-kelar nih gue mau nanya nih. Oke. Udah. Udah. Oh, terketendang. Iya, Bapak. Iya. Waduh. Ya, ke kamar deh. Tuh. Nah, mau migun noh. Sama Am. Iya, mobil aku. Mobil air. Wah, tayo Agak. Yatno minum Yatno. Tuh sama Am. Mau migun tuh. Yang ini Ambil, jangan ambil, sayang. ambil. Duh. Udah. Bapak tayonya ke kamar, bobo dia. Nah, Lo jualan, Ini dia. lo jajan outlet. iya. Nah, ada bapak-bapak 2 orang. Nah,
ngomongin Nissan Skyline. Nah, gue bingung kenapa ya. Ya soalnya gue sebagai orang awam, gue ngeliatnya, ini mobil sedan biasa dah gitu. Nah Sport terus, car kali. Sport car. Ada sedannya. Iya maksud gue, ya kan gue nggak ngerti waktu itu kan. Nah berapa minggu kemudian, Idris ngomong, kemarin gue habis lihat Nissan Skyline gitu, Hot Wheels gitu. Cuman, nah gue jadi penasaran, ini mobil kok jadi primadona? Spesialnya apa sih? Oke. Sebenarnya jadi perbincangan ya. Iya, kenapa dia diomongin gitu loh? Gue penasaran. Sebenarnya apa ya? Skyline itu bisa dibilang salah satu one of famous JDM di dunia. Jadi kenapa dia bisa famous? Itu sejarahnya panjang. Nah, mungkin bisa lo singkat dan jadi gimana? Dia itu mobil itu dia diproduksi sama Nissan. Ya kalau tahun 60-an awalnya ya. Oh, nah, 60-an nih. Ini modelnya kalau nggak salah kayak gini nih. Nah, nih. Kasih lihat Dan ke kamera Dan. Coba lihat. Nah, itu Ini yang aslinya. Nissan pertama, Skyline pertama. Ya, salah satu generasi pertama. Tahun 71. Tuh. 71. 60 sampai 71. Tuh. Pasti bapak lu udah lahir. Oh iya. Diproduksi, Pak. Nah, iya, bapak gue baru 2 tahun. Nah, kan? Dia itu diikut sertakan ke balap touring. Kalau sekarang kenal JGTC. Di Jepang salah satu. GDC Depok. Deket sini. Ya, mau belanja ya, Bu. Satu. Nah, itu dia itu berhasil mendominasi hampir semua balapan. Bahkan dulu itu ada salah satu mobil yang dari luar, balap. Porsche, itu dia yang terkuat aja kalah sama dia. Dari Thailand ya? Apaan? Ini? Bikinnya. Itu matchboxnya dari Thailand. Nih, mobilnya Jepang. Kan JDM bukan TDM. Kalau IDM, download manager. Biasa di kantor suka siapa nih yang pakai IDM? Aduh, internet lemot nih. Gitu, download film nih buat di rumah ya. Saya suka gitu. Nanggung nih 3GP. Jadi pertama di Jepang dulu nih, Nah, dia kan dulu tahun-tahun segitu kan dominasi mobil-mobil sport itu kan lebih ke Eropa, Amerika. Iya. Gitu. Nah, tiba-tiba Jepang nongol. Sebenarnya ada mobil-mobil yang kayak Toyota 2000 GT yang cikal bakalnya yang nanti jadi DNA-nya si Lancer. Bukan Lancer mah Mitsubishi dong. Oh iya. Supra. Iya, sorry Supra. Bukan Supra Bapak ya. Iya, Supra Bapak. Dia yang getrak mesinnya. Ditendang dulu baru nyala. Nah, itu kalau yang mobil Jepang lain mungkin dia grafiknya nggak stabil, nggak mendominasi. Tiba-tiba ini Nissan ini bisa mendominasi segitunya. Bahkan salah satu puncaknya itu setelah dia ikut yang Australian Prix itu berhasil ngalahin mobil-mobil, bahkan ngebantai semua mobil-mobil Eropa. Ya, jadi bisa dibilang ini mobil dari Asia nih dominannya gila nih gitu. Bahkan satu merek ini bisa mendominasi mobil-mobil Eropa yang udah terkenal buat balap, dari segala performance ya. Dia hampir menangin semua kejuaraan. Nah, baru dari situ. Dan sebenarnya itu juga itu awalnya kok debut itu padahal baru debut awalnya. Nah, cuman memang pada perjalanannya dia sempat ganti desainer. Dia flow turun ke bawah. Nah, itu bisa itu gue kurang tahu ya sejarahnya ya. Cuman baru setelah itu muncul R32. Nah, di sini baru dikasih nama Godzilla. Si Skyline yang baru itu. Ini. The Monster. Kenapa tuh? Karena ya itu balik menang lagi. Balapan dia terus. Selain menang balapan lawan King Kong. Bukan. Kan Godzilla. Di itu Pulau Tengkorak. Medan tuh. Kalimantan. Sumatera Utara. Nah, itu dia ikut JGTC kembali mendominasi dan dari segi desain oke, keren. Berkembangannya jauh, terus kapasitas mesinnya besar. Berarti titik baliknya si R32 ini. Iya, dan mendominasi dan bahkan berhasil menggebrak ibaratnya hampir di seluruh balapan di dunia tuh yang mendominasi itu R32 even sampai ke drag race. Gila sampai ke drag race. Di Indonesia itu ada salah satu legenda drag race itu pakai R32 juga. Siapa namanya? Cuma buat lucu. Nissan R32, Nissan Skyline R32. Nah, dari situ baru muncul sebutan The Godzilla gitu. Karena saking monsternya. Terus dari Jepang kan, Godzilla kan. Iya, ibaratnya salah satu ikon mobil monster karena dia
ini mobil gila Makanya banget. itu jadi omongan ya, Dan, ya. Bahkan sampai dilakukan riset dari tim, setahu gue ya dari komitenya tuh, ini apa sih yang bikin mobil ini jadi super power begini, terlalu mendominasi gini gitu. Nah, Tapi puncaknya kan lu bilang kok bisa jadi primadona. Nah, itu baru naik lagi tuh puncaknya itu pas mobil R34 keluar, Skyline R34. Ini nih. Nah, ini yang ini ini. modifnya. Ini yang versi standar. Oh, ini yang versi standarnya ya. Itu R34. Baru nih dia keluar. Itu tahun 97. Wah, tahun 90-an udah begini modelnya kan. 90-an. Sampai 2002. Nah, itu puncaknya itu dia mendominasi Japan Touring. Ceban. Terus di balapan-balapan di beberapa balapan internasional juga dia mendominasi dan dipakai di film Fast Furious juga. Iya kan mobilnya Paul Walker itu kan. Ditambah dipakai sama Paul Walker, Iya. makin ikonik. Makin Dan lagi pasca beliau meninggal makin lagi. Gitu. Nah, waktu itu gue pernah dengar ada hubungannya dia satu-satunya mobil Asia yang dites di Juara. Nürburgring. Oh, ya, Sirkuit Nürburgring yang yang apa ya? bukan yang lolos, jadi dia yang berhasil mencatatkan waktu terbaik. Salah satu yang terbaik. Itu di deretan mobil Asia atau dideretin sama mobil sama Eropa mobilnya lain juga? semua. Setahu gue sama semua mobil di dunia. Sama Porsche, sama BMW M3 semuanya dia yang salah satu yang terbaik. Bukan gitu, tergantung jokinya. Bukan tergantung, ya lo tergantung joki, lo jokinya bawa mobil Grand Max. Iya sih. TC-nya kan joki mah kagak ngaruh, Bu, orang gini doang. apalagi joki. Apalagi jokinya dua, joki-joki. Ya, Coklat. Nah, itu ditesnya kapan sih? Kan sekarang ditutup sirkuit Nürburgring buat balap, atau buat ngetes. Emang itu tuh karena kan itu Nürburgring itu bisa dibilang neraka hijau. Iya, gue pernah dengar. Tikungannya apa kenapa tuh? Nah, Salah satunya adalah tikungannya. Jadi itu banyak makan korban. Salah Kayak satunya si tinjau lawa. Tinjau yang Lauda. di film Ras tuh apa? Niki Lauda. Niki Lauda sendiri pernah yang beliau terbakar itu di Iya. Nonton dah film Ras dah. Jangan ikut ke suara mulu. Bukan. Enggak, dia nontonnya curug pengantin. Terjun pengantin. Curug kan. Curug air terjun. Iya, agak curug juga. Bener sih. Jadi ya kalau tahunnya gue kurang hafal ya, cuman yang jelas ya dia ibaratnya catatan waktunya selalu best lap lah gitu. Itu kan Nürburgring itu kan dia gede treknya. Itu kan sebenarnya terbagi dari dua dia. Terbagi dari dua Sentul mah lewat Sentul ya. Gue jauh. Sentul nggak lewat. Bukan ya nggak lewat. Kalau ke situ nggak lewat. Iya, maksudnya dia berapa kalau nggak salah 5.400 berapa kilometer gitu. Buset. Jadi emang itu tadinya Meter kali. Kilometer. Ya meter mah ada. 5.000 kilometer. Kilometer, meter, Dan. Meter gue lupa. Pokoknya Sentimeter. Kalau 5.000 kilometer mah dari sini kemana? 5. Enggak. Gue bilang Google Maps. 5, berapa gitu. Pokoknya dia cukup panjang gitu. Jadi ya lu coba aja deh mainin di mana? Belum sepeda Anda. Lu aja nggak punya duit. Lu main di kalau lu main game. Game Gran Turismo. Ada tuh sirkuit tuh. Ada Nürburgring. Lu cobain aja. Itu panjang treknya. Oh. Dan kalau kenapa dibilang maut, ya lu cobain aja di game. Rasanya tuh bawa mobil di situ. Lurus, lu bisa tiba-tiba belok tajam. Iya, mending belok tajam. Lu belok tajam miring. Patah ya, patah. Tiba-tiba belok patah. Patahnya bukan kayak kalau belok patah gini. Patahnya gini loh. Miring gitu, tiba-tiba miring. Terus nanti lurus, zat ngezigzag gitu. Bisa tuh rapper Sumatera. Rapper Sumatera jago. Sebenarnya kalau yang gua tahu ya dia masih dipakai buat ngetes mobil biasa gitu. Dan ada satu area di situ gua lupa namanya North Life apa gitu. Intinya lu bisa bebas yang trek lurusnya itu lu bisa bebas push limit mobil lu mau sampai lari berapa terserah lu. Tapi karena di situ nggak ada polisi katanya, tapi di situ disediain buat kalau terjadi kecelakaan. Karena memang ketika itu ada aja tiba-tiba melanting, ada yang saking karena dibebasinnya dihajar sampai full merah. Ya sampai bener-bener batasnya ya mobilnya akhirnya meleduk. Bukan meleduk, gak bisa dikendaliin.
Oh, gini. Iya, iya. Itu ada penghuninya dan emang tuh sirkuit. Ya ada, itu serem. kan yang lewat. Ya kalau nggak ada penghuninya yang beresin siapa? Iya makanya Hopismo aja ya kan. Kalau dibilang serem itu servisnya ya kalau kita kan serem misalnya tiba-tiba ada pocong. Ini mah ini ya. Kalau dia emang emang secara teknis susah. Ya, susah Harus gitu. yang keren. Nah, Ya, bagus. balik lagi ke R34 tadi. Katanya ilegal di US. Ilegal itu karena dia nggak sesuai standar emisi. Oh, Jadi, nggak boleh juga dong di Indonesia. Enggak. Amerika tuh ketat soal standar safety emisi. Emang dia kotor banget Bukan pembuangannya? kotor. Dia kan cc-nya gede. Pembuangan setahu gue ya, dia konsumsi bahan bakarnya besar. Terus standar emisinya itu mungkin nggak sesuai dengan yang di Amerika. Makanya kenapa kan beberapa mobil di Amerika itu yang masuk Amerika tuh nggak bisa sembarangan. Dan dia masuk ke Amerika itu cuma bisa lewat via pameran atau via untuk kebutuhan misalnya film gitu, properti film. Pantasan di Amerika jarang mobil Asia ya. Kalaupun ada, itu biasanya disesuaikan lagi mesinnya, performanya diturunkan jauh. Nah, katanya ini kan umurnya udah 25 tahun kan. Tadi 90 berapa ini R34? L34 70-an? Enggak. 97, 97, 98. Oh, yang 70-an nih. 97 98. Berarti sekarang umurnya udah berapa itu? Ya udah lebih. Ya 28 lah. Iya, 28 lah ya. Berarti kan katanya Sebut setelah aja. 25 tahun Ya udah lah. dia baru bisa masuk US. Ya legal karena hitungannya udah mobil second. Oh. Kenapa harus nunggu 25 tahun? Ya karena itu, Itu peraturannya statusnya dah. beda. Peraturan mobil baru yang setahu gue ya, peraturan mobil baru yang masuk sama mobil second tuh beda. Oh gitu. Lah bukannya mobil second malah makin ini. Udah dianggap tua kayaknya Udah 25 dianggap tua, tahun. jadi 25 tahun itu kan kok. Pembuangannya udah jelas lah. Di Amerika, ya setahu gue ya kalau di luar negeri kan beda. Kalau kita kan mobil Kijang tahun tua juga masih dipakai buat tempur Iya, kan. Oh, kemarin dipoles, gue lihat dipoles. mobil material lampunya isinya botol aqua masih dipakai. Tadi gue yang mau ke sini nih, berangkat ke sini itu kan mau ke stasiun itu ada mobil ada toko material dia keluar mobil tau Kijang Doyok. Iya, yang kotak. Dia bawa pasir, Iya. udah bengkok. Ya Allah, Masih jalan. Akbar, Serius? Itu ibarat aki-aki tuh. Dia udah gini nih, Dipaksain samurat tuh. Jadi rematik. Yang nyetirnya juga gini. Oh, nonga. Jalan. Nah, kalau di Amerika tuh kan kalau di negara kayak Amerika yang ketat tuh udah nggak boleh. Enggak, berarti yang si R34 yang udah 25 tahun ini dia udah boleh dipakai di jalan raya. Kalaupun ada yang beli buat koleksi kan mereka biasanya. Iya, tapi ya kan nggak mungkin nggak dijalanin Bukan. dong. Gini berarti dia meminimalisirkan ada yang beli apa enggak gitu. Lo boleh asal ada yang beli, ya udah gitu. Ya lu beli, tapi kan karena di sana juga kan ada peraturan yang nggak boleh dijalanin. Mobil per berapa tahun sekali. Iya, misalnya. dihancurin gitu. Misalnya kayak 5 mobil yang layak jalan itu yang maksimal usianya 5 tahun produksi. Nah, dia kan udah lebih. Biasanya paling untuk kebutuhan kontes atau pameran atau kebutuhan meet up. Walaupun sebenarnya dia ini masih bisa jalan, tapi disarankan untuk enggak. Iya, karena kan ya balik lagi itu. Bukan disarankan, emang udah nggak boleh. Nggak sesuai standar. Jadi lo beli buat keliling komplek doang. Cuma kalau lo Pamer ke setahu gue babe-babe. boleh dikoreksi kalau salah. Ini yang gue tangkep ya. Ya kalau misalnya lu di Amerika nih, lu beli nih, udah legal karena dia itu udah udah mobil tua. Nah, ya lu bawa harian, ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu mobil bermasalah, ya lu akan rugi sendiri karena spare partnya susah. Oh. Gitu. Ya ibaratnya lo beli tapi disusahin dah. Iya. Jadi buat ngapain lo beli gitu. Iya, tapi kan mobil koleksi ibaratnya gitu. Dan buat koleksi ya rata-rata apa-apa yang pakai mobil sekalian ini koleksi ya, ya. kalau yang di luar Jepang ya dia emang buat koleksi. Iya, Apalagi kan iya. ada film Fast Furious itu. Iya. Tapi banyak dan di Indonesia banyak. Di Indonesia ada beberapa yang punya. Bahkan di convert. Rata-rata tuh orang kalau misalnya nggak misalnya nih gue ada duit, tapi gue nggak nyampe nih pengen beli sekalian. Cuman gue pengen nih. Caranya satu-satunya convert. Convert tuh jadi gue cari mobil yang sasisnya mirip, bentukan yang nggak jauh beda, tinggal di convert. Biasanya yang convert sekalian itu dari Nissan juga. Mobil Nissan juga. Mars. Bukan, ada. Dia bisa dipakai buat ngedrift. Nissan apa? Aduh, gue lupa namanya tuh. Pokoknya dia 4 pintu. Nah, itu dia bentuknya itu panjang bannya itu Jarak bannya itu sama. persis. Jadi bisa di-convert. Gitu. Nah,
pengetahuannya mantep kan. Iya. Dari suara knalpot, dari suara angin tahu, Enggak lah, mobil. itu mah dewa mobilnya bapaknya Jackie Chan. Lu dewa mobil, gua anggap lu dewa mobil. Lu kalau di India disembah bener. Agama baru. Pertanyaannya Mas Anjar kemarin apa? Nah, jadi temen gua ada yang nitip nih. Oh iya. Nih ada videonya. Nggak usah. Nggak ada. Nggak ada. Dari WhatsApp doang. Kata Mas Anjar, kenapa orang-orang Indonesia? Yang tadi Nissan namanya Ceviro. Ceviro. yang dijadiin Skyline. Tapi biasanya dikonvert ke EL34, versi sedannya L34. Oh, gitu. 4 pintu soalnya. Bukan 2 pintu. Ini kan 2 pintu kan. Iya, oke. Nggak foto itu Nissan apa? Ceviro. Iya. Nah, temen gue nitip nih Mas Anjar, kenapa orang Indonesia kebanyakan beli mobil? Enggak, bukan beli mobil. Menganggap bahwa Toyota itu lebih superior dibanding merek dan satu merek deh gitu. Sebenarnya bukan merek masalah, lebih sebenarnya bukan masa superior ya. Toyota. Karena dari Toyotanya sendiri dia itu setahu gue dan dulu juga bokap gue juga punya Toyota dari zamannya Kijang, Hardtop sampai Corolla itu dia itu dari spare part itu melimpah, murah meriah. Kelihatan nggak? Bener di. Oh, karena spare partnya banyak. Spare partnya murah meriah. Terus banyak Indonesia tuh otomatis gitu banyak. mikirnya. Yang ketiga harga untuk penjualan kembalinya tuh stabil. Nah, contoh gini. Avanza generasi 1. Lu beli misalnya tahun lalu harganya 80 juta. Lu sekarang jual lagi 75. harganya masih 80. Iya. Gitu. Turun-turun dikit. Turun-turun dikit ya kalau Emang Honda nggak gitu? Beda. Kalau buat mobil beda. Karena dia ada Toyota di mobil. Kalau Honda dia di motor. Ibaratnya kalau Toyota itu Hondanya di motor. Oh gitu. Karena sama nih, gue kemarin kan beli baru nih Yamaha ya. Bukan beli baru, maksudnya ganti ya. Tadi kan Vario Yamaha. Si Vino ini. Iya Vino. Bastian. Kan? Iya. Nah, saudara gue pada bilang, kok Vino, kok gini. Ya ternyata gue pas lihat reviewnya ya, lebih bagus Vino daripada Scoopy. Tapi kenapa orang lebih banyak Scoopy milihnya? Ya pertama karena spare part-nya murah. Lo servis lebih murah kalau Honda, lebih banyak. Ya gitu-gitu dong. Harga jual kembalinya stabil. Harga jualnya stabil. Jadi kalau kalau lo beli, gue bukan jelekin ini ya, maksudnya. Jadi secara performa tuh Vino malah lebih oke daripada Scoopy. Ya sama balik lagi kayak sebenarnya. Kalau dibilang berarti Toyota mobil murah dong? Ya enggak juga. Karena ya emang orang Indonesia nyarinya karena yang begitu, nggak mau nyusahin ke depannya. Jadi gitu. Ya kalau yang gue tahu ya dari si pihak Toyota itu ya membaca pasar aja. Iya, masalah performa mah orang Indonesia nggak ngelihat sebenarnya. Yang penting spare part-nya gampang. Ya. Dah. Even dulu ya servis murah. Dah. Iya sih, itu jadi salah satu orang-orang salah satu poin yang orang-orang pertimbangin. Ya, even dulu orang tua juga pernah coba ganti. Jadi waktu itu bokap itu dari Kijang ganti ke Accord Prestige yang tahun 80. Itu teknologinya ternyata jauh lebih maju. Jadi kalau yang Kijang itu masih engkol. Ada sih yang udah power window tapi nggak semua. Ini Accord ini udah power window. Setirnya juga udah bisa dimaju mundurin segala macem. Intinya dia selangkah 2 langkah lebih maju, tapi kok harga jual lebih murah, yaitu spare part si Honda lebih mahal dan lebih ribet perawatannya. Makin banyak perintilannya makin ribet gitu. Oke, ini karena pengetahuannya sangat luas. Iya, gila nih. Mobil, ini bukan daging semua nih, rendang semua nih. Jadi kalau lo mau nanya mobil, gak ada lengkosnya ya. Lo cek IG-nya Dandi. Lo mau desain mobil, lo cek IG-nya Dandi. Nah, dia tahu dah semua tentang mobil pintu 1, pintu 2, pintu 4. Nggak ada pintu 1, ada pintu 2, pintu 4, pintu 5, pintu 3. Pintu 1 apa? Traktor. Iya. Beko, pintu 1 beko. Beko lu. Mending kita tes nih. Pengetahuannya Dandi yang semalam. Ya kan? Ditonton sama Dino. Dino Rikosu. Oke, karena wawasannya Dandi luas bener, kita mau tes dulu. Jadi kita nyediain potongan gambar mobil yang di zoom.
buat ditebak sama Dandi ini mobil apaan. Harusnya tutup tangkinya di. Ya, Lu zoom. Jadi ntar gambarnya kita tampilin di layar. nah, Dandi suruh Dandi tebak. nebak. Ditebak beneran. Tahu kan nih Tebak. jenis mobilnya gitu. Nah nih, yang pertama, Nah, mobil apa? roda 4. Ya, bar, masih. Nah, gue juga bercanda. tahu mobil rodanya 4. Ya, gue kurang tahu ya kalau dari posisi cuman kayaknya sih Lexus sih. Lexus. Lexus tipenya yang tahu Tipenya gak lu? gue kurang tahu tuh kayaknya Lexus. Kalau nggak antara Toyota atau Lexus sih kalau dilekukannya. Lu lebih yang mana nih Lexus? Lexus sih kayaknya. Kita kunci jawabannya. Teng teng. Ayo Gun. Bener gak Gun? Iya. Waduh. Tapi bener Toyota, cuma salah. Nah, kan? Oh iya Corolla. Corolla Altis. Padahal mobil Jepang lu gimana sih? Iya. Katanya lu jago mobil Gue Jepang. siapa yang bilang jago? Wah Avanza juga lampunya gitu Dan. Ayam. Mirip-mirip ya Dan. Ayam kali jago. Nah, yang kedua, Nah. Itu Land Cruiser. dan Cruiser. Yakin? Tutup pentil lebih lu perhatiin. Kalau dari ini sih lekukannya kayak Mitsubishi sih. Ini originalnya kan di? Original masa? Enggak, kirain udah di ini. Enggak. Letak. Ini bawaan pabrik begini. Oh, bawaan pabrik tuh Dan. Iya. Sasisnya zero. Kalau dari lekukannya kayaknya Mitsubishi sih. Mitsubishi. Salah ente, ini Aduh, Chevrolet aku Chevrolet. bulan. Tahun 2024 Dan. Baru. Belum lahir lu. Baru, gue belum tahu. Lu mobil-mobil yang baru banget. Jangan yang baru. Nah, ini nih, tua nih. Itu masih Batman. Tipenya dong. Hah? Tipenya dong. W21. W212 kalau nggak salah. Gila, hampir bener, Bob. Waduh. Gue 110. Tapi iya, julukannya Mercy Batman. Soalnya sama. Iya. Mercedes Dan. Nah, Nih, Ford Mustang. serius. Serius? Wih. Bener. Bener Dan. Gile. Itu, Nih, BMW ini mah. E46 BMW. BMW berapa? E46 atau disebut M3. M3. Betul. Wih, betul. Baru 2 yang salah ya. Iya, baru 2 yang salah. Itu Tapi pun karena 1 hampir. iya. Ah, lu tahu Dan. Itu ini, Dan. Dodge Viper. GTS atau GTS atau GTV, tapi Dodge Viper itu kalau dari bentukannya. SRT, tapi hampir benar. Sebutan GTS atau GTV dia. Iya. Oh. Nih, Nah, nih. Ah, Jendela nih, nih jendela. mobil Jepang. itu Film Jepang. Toyota 2000 GT. Kalau nggak salah ya, Toyota 2000 GT. Sayang sekali. Aduh. Honda S800. 800 Dan. Nah ini gua nggak kenal nih, Nggak kenal. belum Lo nggak ngikutin mobil baru berarti ya? belum terlalu ngikutin karena gua kalau sekarang ini gua lebih apa ya, mulai fokus mainnya di mobil-mobil 90-an, Oh. 80-an. Ini SMK 2021. Salah lu. Aston Martin Valkyrie. Aston Martin. Baru ini emang mobil baru banget. Baru banget. Coba yang Ricky Martin dong. Martin. Joget Oleh. Nih, Itu kayak Datsun deh. Datsun. Ini yang di Warkop DKI di. Bukan. Sering banyak kan. Apa Warkop DKI? Sering mobilnya lalu lalang. Bukan. Bukan tuh mobil maling. Hyundai Pony. Mobil keras juga. Tapi itu Korea. Iya. Gua nggak ngikutin itu. Oh, nggak ikutin Dramanya mobil juga Korea? enggak dramanya. Ya, dong. Nah, terakhir nih. Anjing dari samping. Mobil apa nih? Tahu gak lo? Roda 4. Iya, roda 4. Lu apaan sih tuh lo? Belum gue kagak kelihatan. Iya, Ya, kalau lu jangan gojek lihat kelihatan logonya. mah gampang banget. Jangan lo pegang, ntar kegeser ketahuan. Jangan. Boleh lu zoom? Lu ngaca Ini udah di lampu. zoom. Ini sih kayaknya DFSK sih. Serius? Mobil kayak mobil Cina gitu, DFSK apa SMK? Ah, saya lo. Apa? Kalau nggak DFSK SMK. SMK apa? SMK yang pick up. Bangsat bener. Wih. Ada Bisa lo zoom. Babel tuh. Oh iya, Gue nggak ikutan. Gue nggak ikutan. Gile. Soalnya ya itu deh gue bilang ini kalau dia kan ini rebrand namanya. Jadi dia namanya DFSK, cuman di kita dijualnya namanya SMK. Di rebranding. Kayak dulu Kia, ada Kia Sepia, ada Timor. Tapi lo ngikutin Oh, perkembangan Timor mobil yang SMK. sama si Timor itu Iya, Kia Tommy. Sepia. Jadi Timor itu yang setahu gue ya, itu Kia dia itu Kia Sepia. Oh, hujan lagi. Nah, Gile. berarti dari
berapa gambar? 10. 10 yang nggak ketebak cuma 3 apa 4 tadi? 3. 3 ya? Berarti lu wawasan lu keren dan lu bisa besok-besok jualan mobil. Tapi lu kok nggak mau jadi montir dan? Hah? Kayak Betty. Kali kan gue montir motor ada tuh yang gitu. Nah, gua montir mobil. Gue penasaran. Montir-montir seksi film dulu. Sarah-Sari. Anjir. Baru banget montir. Nah, lu kenapa nggak mau jadi montir? Ya gue pengen aja sih, cuman gue nggak begitu paham mesin. Nah, itu alasan Dandi nggak mau jadi montir. Bukan nggak mau jadi, nggak mau. Gue nggak sempet begitu untuk mempelajari mesin. Ada pertanyaan dari Idris yang belum gua tanyain. Oh, Enggak. Ada 2 sebenarnya. Ya Yang udah, satu tanyain. dari satu. yang dari Idris tuh kencengan Dan. ini kan apa namanya? Hujan, ya? Waktu itu Hah? dia di Cikini Hah? ngelihat Audi R8 Lemang. Ah, Itu kan mobil balap. ah. Kok bisa ditaruh di jalan raya di sini lagi? Sebenarnya bukan mobil balap, itu tuh dia jadi mobil sport. Jadi mobil itu ada tingkatannya ya. Iya. Sedan, sport, supercar, hyper. Nah, Leman itu masuk ke sport atau hyper. Gitu. Jadi sebenarnya dia peruntukan di jalanan dia ya legal aja. Gitu. Oh. Cuman penggunaannya gitu, tergantung penggunaannya kayak gini. Lu pernah lihat ya kasus Lamborghini kebakar? Iya. Oh, sering. Iya, Nah, tahu. itu sebenarnya karena kesalahan pemakaian. Lamborghini itu nggak bisa dipakai buat pelan. Makanya kalau ada orang sombong amat sih orang bawa Lamborghini kebut-kebutan, Emang dia harusnya begitu. Ketika dia pelan, mesinnya itu tekanan mesinnya jadi lebih panas. Oh. Ya kalau dibilang boleh ya boleh-boleh aja. Cuman memang ada mobil khusus sirkuit yang kalau lu pengen tahu kenapa kok ada mobil sport kayak misalnya Ferrari Iya. digotong-gotong ke sirkuit baru dipakai. Ada orang beli itu mobil khusus cuma ya. karena memang dia peruntukannya untuk dipakai di sirkuit. Nah, itu tuh nyambung sama pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan gue nih. Nah. Jadi waktu itu ada beberapa merek mobil yang dia nggak boleh dipakai di jalan raya dan cuma boleh dipakai di sirkuit. Nah, si brand ini nyediain transportasi khusus buat dibawa dari rumahnya ke sirkuit. Emang iya. Waktu itu Mandalika belum ada, jadi sirkuit yang paling dekat itu di Sepang, Malaysia. Bukan gitu, bukan ya? Nah, bahaya. Berarti emang ada beberapa mobil yang begitu. Ada. Jadi ya itu biasanya untuk kaum kalau kita bilangnya kaum jet set atau orang Elit lah. Nah, Bukan iya. elit gombal ya. Elit global. Elit global. Gue dengernya global. Nah, jadi ada orang kayak misalnya lu punya duit, lu sultan lah gitu. Iya. Nah, lu punya duit tapi lu nggak punya tim balap, tapi lu pengen ngerasain sih sensasinya bawa mobil Di sirkuit. Sebenarnya lu kalau mau ke sirkuit, mau nyobain bawa mobil di sirkuit, bisa. Lu pakai mobil lu sendiri juga bisa gitu. Cuma Ke sirkuitnya. iya, ada kayak di Sentul tuh ada track day namanya itu, lu bebas masuk ke situ. Motor pun ada. Walaupun mobil lo misalnya Avanza gitu. Gak apa-apa daripada kenapa? Boleh, kenapa? Boleh. Supaya apa? Daripada lu balapan di jalan raya. Betul. Enggak, Lu dikasih tempat. yang gue kaget itu dia beli mobil cuma boleh dipakai di sirkuit. Ya karena balik lagi untuk hobi dia. Sensasi di. Kayak tadi misalnya gini. Emang collectible item aja Iya, gitu ya. kayak saya gini. Lu gua punya duit banyak nih. Triliunan. Iya. Nah, Tapi kan nggak mungkin. ya terus siapa tahu lo hujan. Tapi kan misal. Tiba-tiba lu lagi gali tanah nemu emas. Ya, yang udah. Mas-mas yang lagi gali tanah. Yang biasa Mas Lembek ya. Emasnya lagi gali juga. Taunya bekas piting. Lu misalnya awalnya misalnya nih, lu karena lu belum tahu, misalnya lu belum paham mobil, lu ya udah gue beli Honda S2000 misalnya, atau misalnya gue beli mobil misalnya Toyota Celica yang emang dia cc-nya nggak besar gitu, atau misalnya ya taruhlah kayak mobilnya Bobby Nissan Mars gitu. Boleh dicoba trek bawa lari di Sentul, ya boleh aja. Di Mandalika ya boleh aja gitu. Tapi kadang kan ya mentok ya cuma segini doang larinya. Gue pengen yang terus kayak lu kalau lihat di apa tuh yang 24 hour Lemang tuh, kencang-kencang. Endurance kan, yang buat endurance itu kan. Itu kan ada tuh mobil yang khusus
tapi dia nggak boleh di jalan raya, hanya boleh di sirkuit. Ya udah, lu bisa beli, tapi cuma di situ. Oh, ya kayak R8 tadi kan? Iya, lu pakai ke jalan raya boleh, yang ada yang larang, mobil-mobil lu, cuman kalau lu kena masalah, lu sendiri. Lu sendiri yang tanggung jawab. Oh, iya. Berarti kita cuma nyewa lapangannya doang gitu ya. Kalau lo mau beli mobil itu, lo harus siap sewa lapangan buat pakai. Ya, iya. Intinya gitu. Tapi khusus lapangan, nggak menyediakan dokternya kalau lo ketabrak. Iya. Rata-rata tuh produsen mobil hypercar, namanya hypercar ya itu. Itu kayak yang tadi si Valkyrie kan termasuknya hypercar itu. Itu mereka udah ngedukasi dan nggak sembarangan orang, nggak sembarangan orang bisa beli. Cuman bukan berarti lu asal punya duit lu bisa beli gitu. Oh gitu. Sama salah satu contohnya itu Ferrari. Itu lu kalau beli Ferrari lu kayak terikat kontrak. Lu nggak boleh macam-macam bentuk mobil sembarangan. Oh, kayak modifikasi gitu nggak boleh? Mercy bukannya juga gitu ya? Mercy gue kurang tahu, yang terkenal tuh Ferrari karena Ferrari itu sangat strict. Dia tuh harus ininya gini. Dia udah bikin mobil paling kencang, yang diklaim paling kencang buat mereka, paling hebat, paling keren. Udah lu terima kayak gitu. Iya, kalaupun lo mau apa-apain lo ke kita. Iya, ke sistemnya. Karena kayak waktu itu pernah kan ada contoh kayak artis-artis luar negeri gitu, dia bikin kalau nggak salah Raffi Ahmad juga tuh dia Ferrari-nya diapain gitu. Di ini kan diprotes. Ditegor bahkan sampai diancam di blacklist, nggak boleh beli lagi. Ya bisa jadi asuransi diputus atau apa, nggak ngerti lah gue gitu. Intinya memang jadi kayak pemujaan setan nih. Ya nggak, sebenarnya bukan pemujaan setan. Iya, maksudnya lo ngapa-ngapain ke gue dulu. Sebenarnya ada lisensi lah. Supaya namanya nggak jelek. Iya. Karena beberapa kayak ya gini motifnya jadi ngaco lah ya. Kayak gini. Bukan apa, kadang kan ada orang, wah ini mobil bisa pakai balap jalanan. Contoh kalau misalnya yang ada di game misalnya, lu lihat Toyota Supra, Nissan Skyline, lu lihat Lancer Evo, BMW M3 tadi. Identiknya, wah ini mobil yang biasa dipakai balap jalan nih. Nah, namanya udah miring duluan gitu, udah jelek sendiri. Ferrari itu nggak mau gitu. Jadi lo kalau pakai mobil ini ya untuk lo. Kayaknya Ferrari nggak pernah ada di game ya? Ferrari ada Formula One. Bukan, maksud Formula One yang nggak ada di jalan. Ada di game. Game balap jalan kayak Need for Speed gitu kan nggak ada. Iya. Ada Need for Speed yang mana? Yang online ini. Tapi dia di settingan di sirkuit juga. Kalau ya di Need for Speed juga sempat ada, tapi untuk yang Need for Speed yang masuk sirkuit tuh. Sirkuit. Jalanan. Kalau jalanan gue kurang tahu deh. Cuman setahu gue tuh Ferrari itu agak strict, makanya dia lisensinya juga nggak sembarangan. Meskipun dalam game ya. Nah, di Gran Turismo aja dia nggak ada kalau setahu gue, nggak dikeluarin. Ada dia, gue pernah lihat Ferrari game-nya sendiri gitu. Game dia sendiri gitu, karena ya mereka itu menjaga supaya konsumen yang beli mobilnya itu emang benar-benar yang layak gitu. Nggak kayak orang kaya baru beli ya, kalau terus itu yang kejadian ya itu ya lolos aja dia. Itu yang tanahnya dibeli Pertamina, kampung apa itu? Kampung Bandan. Oh, yang di Jawa itu. Enggak tuh kan belinya Pajero gitu-gitu. Oh, bukan ya. Ya cuman balik lagi ya, makanya kalau lo beli mobil sesuai peruntukannya aja gitu. Kalau ya kayak tadi, kalau gua beli mobil ini MM-an, masa cuma dipakai sirkuit? Ya lo kan udah tahu. Ya emang ini emang iya. Jadi jangan protes gitu. Kalau lo bilang, ya gua mau pakai di jalan raya, ya jangan pakai mobil itu. Ibarat katanya lo mau beli handphone tapi mau pakai SketchUp. Nah, nggak bisa. Bisa. Buka cat aja nggak bisa. Dan itu makanya kenapa kayak Ferrari gitu dia agak strict gitu, setahu gue ya. Jadi makanya ada yang bilang, wah lu kalau beli Ferrari ya lu kayak nggak punya mobil, lu kayak nyewa mobil sama dia. Iya. Karena ya makanya kan ada Lamborghini. Dulu juga Lamborghini itu sejarahnya ya begitu sama. Jadi Ferrari karena strict gitu, si Lamborghini ini yang bikin Lamborghini, dia mau beli Ferrari nggak boleh karena udah lu jualan traktor aja. Iya, gue denger tuh sejarah itu tuh. Akhirnya dia dendam bikin Lamborghini, artinya lo bikin Ferrari hanya untuk kelas di tertentu, sirkuit. kelas tertentu aja nih. Semua orang bebas beli mobil gua, mau diapain terserah gitu. Lebih enteng ya. Lo tau lagi Koenigsegg yang mobil dari, gue lupa kalau nggak salah dari daerah, namanya Koenigsegg. Nggak pernah dengar gue. Dia nongol di film itu Need for Speed. Nah itu sama, Koenigsegg itu lahir dari sakit hatinya desainernya yang ditolak sama Lamborghini. Oh, ini sejarah berulang nih. Iya, sejarah berulang. Karma. Iya. Dari Lamborghini. Iya, karma itu gua. Korma.
Oke Dan, makasih Ya. infonya tentang mobil-mobilan. Ya kan pengetahuan mobil Iya. kita jadi bertambah nih. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan Betul, kita kejawab, bener. pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti Tapi itu masih boleh dikoreksi ya, kadang. Iya, iya boleh nanti di Kalau ada yang mau salah. koreksi, komen dah, terserah kita open kok. Nanti kalau mau ada pertanyaan tentang mobil atau Bang, bahas ini dong gitu, sejarah mobil, nah bisa kita undang lagi Iya, nih. Dan komen aja. Oke. Tapi lu mau nggak gue kasih mobil Honda Beat? Hah? Honda Beat. Beat. Ada. Toyota Supra. Honda Beat ada. Bodoh Serius? amat. Nih kalau nggak percaya. Beneran? Beneran. Lu sih bercanda mulu. Nih Honda Beat. Coupe. Kemarin kan gue kasih lihat ke lu Bob tuh. Oh iya betul. Kita kasih lihat gambarnya. Oh, ada ya? Di Honda Beat. Suzuki Katana, mobil apa motor? Katana tuh motor. 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 Iya. Yakin? Katana motor. Lah ini? Wah, mobil yang gini. Gue kan taunya yang ini, katana yang ini. Bukan, mobil. Iya jadi Gue taunya katana yang ini, nih yang ini. Banyak di dunia ini yang lo nggak tahu. Iya emang, betul, betul. Gue kan orang bodoh. Wah. Ya. Udah Emang segitu di aja rumah ya, gue. kita lagi mati lampu. Mati lampu. Dadah. temen lu kali Lu mau nyanyian begitu, masuk ke mic, cakcuk-cakcuk, berisik. Enggak ganggu. Nah, gitu dimutanya.